Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perempuan India yang menikah dengan pria Arab. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Di tengah riuhnya Jaipur yang dipenuhi aroma rempah-rempah dan gemuruh langkah kaki para peziarah, Zara berdiri di depan cermin besar kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Rambut panjang hitamnya terurai, matanya sembab karena tangis semalam yang tak kunjung reda. Hari ini, ayahnya baru saja mengumumkan bahwa ia akan segera dijodohkan dengan pria pilihan keluarga, seorang pengusaha kaya dari Mumbai. Bukan kebencian yang membuat hatinya menolak, tapi ada sesuatu yang ia rasa hampa, seakan hidupnya ditentukan tanpa suara hatinya sendiri. Sejak kecil, Zara tahu bahwa menjadi putri keluarga Mehra berarti harus tunduk pada tradisi. Ibunya selalu mengingatkan, "Kita perempuan India, Zara. Cinta bukan urusan kita, yang penting keluarga kita terhormat." Tapi bagaimana jika hatinya berkata lain? Bagaimana jika, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin menentukan takdirnya sendiri? Pikirannya kembali melayang ke pertemuan itu, sebulan lalu, di Istanbul. Saat konferensi seni internasional itu, Zara tak pernah menyangka akan bertemu pria Arab yang mengubah seluruh hidupnya. Amir, pria dengan mata tajam sehitam malam dan suara selembut bisikan angin padang pasir. Mereka berbicara tentang lukisan, puisi, dan mimpi-mimpi yang melampaui batas negara. Untuk pertama kalinya, Zara merasa dimengerti, didengar, dan dicintai. Tapi cinta seperti itu, di mata keluarganya, hanyalah angan-angan kotor yang mengotori nama baik. Zara ingat bagaimana ayahnya, Raj Mehra, membanting ponselnya saat mengetahui tentang Amir. "Kau mempermalukan keluarga ini, Zara. Seorang pria Arab, asing, beda agama, kau sudah lupa siapa dirimu." Suara ayahnya menggema di seluruh sudut rumah, sementara ibunya hanya menangis diam-diam di pojok ruangan. Kini, di kamar ini, Zara berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, darah India yang mengalir di nadinya, kebanggaan keluarga, dan adat yang telah terpatri sejak lahir. Di sisi lain, ada hati kecil yang terus memanggil nama Amir, pria asing yang entah kenapa terasa lebih dekat daripada siapapun yang pernah ia kenal. Dengan tangan bergetar, Zara meraih kalung kecil yang tergantung di lehernya, pemberian Amir di malam terakhir mereka di Istanbul. Di dalamnya tersembunyi potongan puisi Arab yang artinya, "Jika cinta ini adalah dosa, biarlah aku dihukum, asal bersamamu." Air matanya jatuh perlahan. Di luar kamar, ayahnya sudah bersiap memanggil keluarga calon suaminya. Di dalam kamar, hatinya berteriak, "Aku harus memilih, atau aku akan hancur." Suasana rumah keluarga Mehra semakin mencekam. Para tamu mulai berdatangan, calon suami yang dijodohkan untuk Zara juga akan segera tiba. Di balik dinding kamarnya, Zara mendengar suara-suara tawa, percakapan tentang pernikahan, dan pujian tentang harta dan kehormatan keluarga. Namun, semua itu terdengar seperti bisikan hampa di telinganya. Hatinya sudah memutuskan, tapi langkahnya masih terbelenggu ketakutan. Di atas meja kecil di dekat ranjang, sebuah amplop coklat mencuri perhatiannya, surat dari Amir. Tangannya gemetar saat merobek amplop itu. Surat itu dikirim beberapa hari lalu, namun ia tak pernah punya keberanian untuk membukanya, sampai detik ini, saat hidupnya berada di ujung jurang. Tulisan tangan Amir memenuhi lembaran kertas itu, sederhana namun penuh luka. "Zara, aku tahu kau terjebak antara tradisi dan cinta. Tapi ingatlah, cinta bukan dosa. Aku akan menunggumu di Istanbul, di tempat kita pertama kali bertemu. Jika kau memilihku, aku akan menunggumu sampai kapanpun. Jika tidak, aku akan pergi, tapi cintaku tak akan pernah mati." Air mata mengalir deras di pipi Zara. Dunia di luar kamar terasa seperti penjara, dan surat ini seperti kunci kecil yang bisa membawanya keluar. Tapi ia juga tahu, jika ia memilih pergi, ia bukan hanya meninggalkan rumah ini, ia akan mengorbankan hubungan dengan keluarganya, reputasi, bahkan mungkin keamanannya sendiri. India dan Arab mungkin hanya dipisahkan oleh lautan,
Tapi hati manusia dipisahkan oleh tembok prasangka yang lebih tinggi dari apapun. Di luar kamar, suara ayahnya memanggil, "Zara, keluarlah. Ini hari penting dalam hidupmu." Suara itu tegas, penuh otoritas, dan menyimpan ancaman tak terlihat. Jantung Zara berdetak makin kencang. Ia menatap surat Amir sekali lagi, lalu memandang cermin di depannya. Wajahnya basah oleh air mata, tapi untuk pertama kalinya, ada kilatan keberanian di matanya. Ia sadar, kebahagiaan tidak akan datang mengetuk pintu. Kadang, ia harus merebutnya, meski itu artinya melawan seluruh dunia. Dengan napas yang berat, Zara membuka jendela kamarnya perlahan. Angin Jaipur menyapu wajahnya, membawa aroma rempah-rempah dan debu jalanan. Di kejauhan, gemerlap kota memanggilnya. Malam ini, ia harus memutuskan, tetap di sini, atau pergi ke Istanbul, menuju cinta yang dilarang. Malam itu, langit Jaipur gelap tanpa bintang, seolah ikut merestui rencana gila Zara. Dengan tangan gemetar, ia menutup koper kecil yang hanya berisi pakaian sederhana dan surat dari Amir. Tak ada perhiasan, tak ada kebanggaan keluarga, hanya hatinya yang memberanikan diri melawan tradisi yang mengikat sejak lahir. Di luar, keluarga besarnya masih sibuk dengan pesta kecil sebagai penyambutan calon suami yang bahkan belum ia kenal. Tak ada yang menyadari, putri yang mereka banggakan sedang merencanakan pelarian. Zara berjalan perlahan ke halaman belakang rumah, menghindari pandangan siapapun. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi menahannya untuk tetap tinggal. Air mata mengalir, bukan hanya karena takut, tapi juga karena luka di hatinya, luka karena harus meninggalkan ibunya yang selalu setia, adik-adiknya yang lugu, dan kenangan masa kecil di rumah ini. Tapi ia juga tahu, jika ia tetap tinggal, hidupnya bukan lagi miliknya, melainkan milik adat dan keputusan orang lain. Di luar pagar, seorang sopir taksi yang telah dipesan diam-diam oleh sahabatnya, Priya, menunggunya. Priya adalah satu-satunya orang yang tahu tentang hubungannya dengan Amir dan mendukung keputusannya. "Pergilah, Zara," kata Priya dengan mata berkaca-kaca saat mereka sempat bertemu di siang hari. "Jika kau tidak mengejar cintamu, seumur hidup kau akan terpenjara di sini." Kata-kata itu terus bergema di telinga Zara saat ia membuka pintu taksi. Sepanjang perjalanan ke bandara, perasaannya campur aduk. Ketakutan, penyesalan, tapi juga ada secercah harapan. Surat Amir ia genggam erat, seakan menjadi jimat yang menuntunnya melewati malam paling panjang dalam hidupnya. Pesawat ke Istanbul akan lepas landas dini hari, dan itu adalah satu-satunya jalan baginya untuk bertemu Amir. Tapi entah kenapa, di sudut hatinya, ia tahu ini belum selesai. Tradisi keluarganya, nama besar ayahnya, dan ego orang-orang terdekatnya tidak akan semudah itu melepasnya pergi. Dan benar saja, saat ia hampir tiba di bandara, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Ayah!" Tubuhnya gemetar, suara ayahnya terdengar dingin, penuh kemarahan yang ditahan. "Aku tahu kau di mana, Zara. Kalau kau berani menginjakkan kaki di pesawat itu, kau bukan lagi anakku." Kalimat itu menggantung di udara, menusuk jantungnya lebih dalam daripada pisau manapun. Zara menutup ponselnya, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. "Aku harus kuat, atau aku akan hancur." Langkah kaki Zara menjejak lantai Bandara Internasional Istanbul dengan tubuh lemas dan hati berdebar. Rasanya seperti mimpi buruk yang belum usai. Sepanjang penerbangan, bayang-bayang suara ayahnya terus menghantui. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Zara tahu betul, sekali saja ia melangkah terlalu jauh, nama keluarganya akan tercoreng, dan ia akan dianggap mati oleh mereka. Tapi kini, semua sudah terlambat untuk mundur. Di negeri asing ini, satu-satunya yang ia punya hanyalah Amir, dan harapan. Mata Zara menyapu kerumunan bandara, mencari sosok yang selama ini hanya hadir dalam bayangan dan surat-suratnya. Hatinya makin gelisah, apalagi ponselnya sudah tak aktif sejak keluar dari India. Bagaimana jika Amir tak datang?
Bagaimana jika ini semua hanya mimpi bodoh yang berakhir dengan kehancuran? Tapi tepat saat pikirannya hampir karam, suara lembut itu memanggil, "Zara," tubuhnya seketika mematung. Ia berbalik, dan di sana, berdiri Amir, dengan wajah lelah namun penuh harapan. Zara tak mampu berkata apa-apa, air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Amir melangkah cepat, memeluknya erat tanpa peduli dengan tatapan orang-orang sekitar. Pelukan itu adalah pelarian, perlindungan, dan jawaban dari segala ketakutan yang membara di dada Zara selama ini. "Kau datang, kau benar-benar datang," bisik Amir, suaranya bergetar seolah tak percaya ia berhasil memeluk perempuan yang selama ini hanya bisa ia tunggu dalam diam. Namun, di balik kelegaan itu, bayang-bayang masalah belum sepenuhnya sirna. Zara tahu, pelariannya ini pasti telah sampai ke telinga keluarganya. India mungkin jauh, tapi genggaman ayahnya tak pernah benar-benar lepas darinya. "Amir, aku takut," bisik Zara, suaranya pecah di antara isak tangis. Amir mengusap rambutnya lembut, menenangkan, namun ada kegelisahan di mata pria itu. "Aku janji, aku akan lindungi kau, Zara. Meski seluruh dunia menentang kita." Malam itu, Istanbul menjadi saksi cinta mereka yang dipertaruhkan. Di hotel sederhana yang mereka tempati sementara, mereka duduk berdua menatap kota yang asing namun penuh kemungkinan. Di luar jendela, lampu-lampu kota berpendar indah, tapi di dalam hati mereka, badai belum sepenuhnya reda. Zara tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan di balik setiap langkah, ada ancaman, ada luka, tapi juga ada cinta yang tak bisa mereka pungkiri. Sudah 3 hari Zara bersembunyi di Istanbul bersama Amir. 3 hari yang seharusnya penuh kelegaan, tapi justru dipenuhi kecemasan. Ponselnya terus berdering tanpa henti dari nomor-nomor tak dikenal, pesan-pesan mengancam terus membanjiri akun media sosialnya. Tak butuh waktu lama, Zara sadar, ayahnya mengerahkan segala cara untuk menemukannya. Nama keluarganya dipertaruhkan, harga diri ayahnya tercoreng, dan semua itu membuat keadaannya semakin berbahaya. Sore itu, di kamar hotel kecil mereka, Amir masuk dengan wajah tegang. Di tangannya, sebuah amplop resmi dari Kedutaan Besar India di Turki. "Mereka sudah tahu kau di sini, Zara," ujar Amir, suaranya berat. "Ayahmu menghubungi pihak kedutaan. Mereka bisa memaksa memulangkanmu ke India, atau setidaknya mempersulit kita." Dunia seolah runtuh di hadapan Zara. Ia baru saja menemukan secercah kebebasan, namun bayang-bayang keluarganya terus membuntuti, seakan ia tak pernah benar-benar lepas. Tangis Zara pecah seketika. Di benaknya, wajah sang ibu muncul, penuh kesedihan, penuh luka. Ia tahu, keputusannya meninggalkan rumah bukan hanya menghancurkan harga diri ayahnya, tapi juga melukai hati ibunya. "Aku lelah, Amir, aku hanya ingin hidupku sendiri, kenapa begitu sulit?" Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam isak yang tertahan. Amir memeluknya erat, mencoba menjadi dinding terakhir yang melindunginya dari dunia yang kejam. Tapi Amir pun bukan tanpa ketakutan. Ia tahu, keluarganya sendiri di Dubai pun mulai mengetahui kabar ini. Hubungan mereka bukan hanya ditentang dari satu sisi, melainkan dari dua sisi. "Darahku Arab, darahmu India, tapi hati kita tak mengenal batas," ujar Amir pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Kalau kau mau, kita bisa pergi lebih jauh. Kita bisa mulai hidup baru di Eropa, atau dimanapun, asalkan kau mau bersamaku." Zara terdiam. Pilihan itu terdengar mudah, tapi ia tahu hidup tidak sesederhana melarikan diri. Ada keluarga yang ia cintai, ada tanah kelahirannya yang tak bisa ia lupakan. Tapi di depan matanya, ada Amir, satu-satunya pria yang membuatnya merasa hidup. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berkata, "Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah ini, Amir, tapi aku tahu satu hal, aku lebih takut kehilangan cinta ini, daripada kehilangan semuanya." Malam itu, hujan turun deras membasahi kota Istanbul. Di balik jendela kamar hotel, Zara memandang jalanan yang basah,
pikirannya kusut oleh ketakutan dan pilihan yang semakin menyesakkan dada. Amir sibuk membereskan koper, bersiap untuk rencana besar mereka, kabur ke Eropa dengan identitas baru. Tapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang mengganjal. Bukan tentang keberanian, bukan tentang cinta, tapi tentang keluarga. Tentang luka yang ditinggalkan, dan harga yang harus dibayar. Suasana hening itu tiba-tiba pecah oleh ketukan pintu yang keras dan tergesa-gesa. Amir menoleh curiga, sementara Zara membeku di tempat. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini disertai suara. Suara yang membuat darah Zara mengering. "Zara, buka pintunya, ini ibumu." Tubuh Zara melemas seketika. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu. Di depan sana, sang ibu berdiri, basah kuyup, wajahnya lelah, matanya merah menahan tangis. Di belakangnya, dua pria berbadan besar, orang suruhan ayahnya. Zara ingin berlari, ingin memeluk ibunya, tapi tatapan ibunya membuat langkahnya terhenti. Bukan tatapan kasih, bukan tatapan rindu, tapi tatapan kecewa yang menusuk. "Kau tega sekali, Zara," bisik sang ibu, suaranya serak, "kau lebih memilih pria asing ini, daripada keluargamu sendiri. Nama baik ayahmu hancur, kami jadi bahan pembicaraan seluruh Jaipur." Air mata mengalir di pipi Zara, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Luka di hatinya terlalu dalam, sementara ketakutan kembali mencengkeram. Amir maju, mencoba melindungi Zara. "Cukup, ini hidup Zara, bukan milik kalian," serunya. Tapi dua pria suruhan ayah Zara bergerak cepat, merangsek masuk ke kamar, membuat Amir terpojok. Situasi berubah kacau. Zara berteriak, memohon, menangis, namun semua seolah sia-sia. Ibu Zara memegang tangannya erat, "Kau harus pulang. Ini sudah keterlaluan, Zara." Amir mencoba melawan, namun kalah jumlah. Zara hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya ditarik menjauh, hatinya seakan dicabik-cabik. Di tengah hujan yang makin deras, Zara dibawa masuk ke mobil hitam yang menunggu di depan hotel. Di balik kaca mobil, Amir berlari mengejar, meneriakkan namanya, namun suara itu terkubur oleh derasnya hujan dan deru mesin mobil yang melaju cepat. Air mata Zara tak henti mengalir. Cinta yang ia perjuangkan kini seakan direnggut paksa. Malam itu, Istanbul tak lagi jadi saksi kisah cinta, melainkan jadi saksi luka yang belum tahu kemana arahnya akan berakhir. Sudah seminggu sejak Zara dipulangkan paksa ke Jaipur. Setiap hari, hidupnya serasa berada di dalam penjara tak kasat mata. Kamarnya dikunci dari luar, teleponnya disita, bahkan jendela pun dipalang. Ayahnya tak pernah muncul, hanya ibunya yang sesekali datang membawa makanan, tapi tak pernah menatap matanya. Zara seolah menjadi aib keluarga yang harus dikurung, disembunyikan, dilupakan. Semua mimpinya tentang kebebasan dan cinta seolah sirna ditelan dinding rumah tua ini. Di sela-sela malam yang sunyi, Zara duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, menatap foto kecil dirinya bersama Amir yang berhasil ia sembunyikan di dalam buku catatannya. Hatinya hancur, pikirannya penuh luka. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah perjuangannya selama ini sia-sia? Apakah cinta yang ia pertahankan harus kandas di hadapan dinding tradisi yang terlalu kokoh untuk diruntuhkan? Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah padam, kerinduan. Sementara itu, jauh di Dubai, Amir tak tinggal diam. Sejak insiden di Istanbul, ia tak pernah berhenti mencari cara. Lewat jaringan bisnisnya, ia berusaha mencari informasi tentang Zara. Hari demi hari ia lewati dengan kegelisahan, tapi tekadnya tak pernah goyah. "Jika aku harus melawan seluruh dunia, aku akan lakukan, asal Zara kembali," bisiknya setiap malam. Kabar tentang Zara yang dipulangkan ke India akhirnya sampai ke telinganya, dan itu cukup untuk membakar semangatnya kembali. Di Jaipur, keluarga Merah mulai mempersiapkan pernikahan paksa Zara dengan pria pilihan mereka. Mereka ingin menutup aib ini secepat mungkin, seolah semua bisa kembali normal jika Zara menikah. Zara tahu, waktu yang ia punya sangat sedikit. Di balik segala keterbatasan,
hatinya terus berbisik, aku tidak akan menyerah. Ia tahu, Amir juga tidak akan tinggal diam. Harapan itu yang membuatnya tetap bernapas di tengah kehancuran ini. Dan benar saja, suatu malam, di sela sunyi rumah yang tertidur, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamarnya. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Saat ia membuka tirai, sosok yang paling ia rindukan berdiri di balik bayang-bayang malam. Amir, dengan mata penuh luka dan keberanian. Aku datang menjemputmu, Zara. Sekarang atau tidak sama sekali. Mata Zara membelalak tak percaya melihat Amir berdiri di balik jendela kamar yang telah berminggu-minggu menjadi penjaranya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena terkejut, tapi karena rasa haru dan takut yang bercampur jadi satu. Bagaimana kau bisa sampai sini? Ini gila? Amir, ayahku, bisikan Zara nyaris tak terdengar, namun Amir menatapnya dengan mata yang tak mengenal takut. Tak ada lagi waktu untuk takut, Zara. Malam ini, kita bebas, atau kita kalah selamanya, jawab Amir dengan tegas. Tanpa sempat berpikir panjang, Zara meraih tas kecil berisi barang-barang penting yang selalu ia sembunyikan, termasuk foto Amir dan surat-suratnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia perlahan membuka kunci jendela. Di luar, sebuah mobil hitam menunggu, mesin menyala pelan di tengah kegelapan malam Jaipur. Amir sigap membantunya turun, dan dalam hitungan detik, mereka melompat ke dalam mobil. Pengemudi itu adalah teman kepercayaan Amir dari Dubai, yang dengan nekat menyelundupkan Amir ke India demi cinta. Tapi pelarian mereka tak semudah yang dibayangkan. Baru beberapa kilometer melaju, telepon di dalam mobil berdering. Amir mengangkatnya, dan suara dingin ayah Zara terdengar di seberang. Kau pikir kau bisa bawa lari putriku semudah itu? Jangan bodoh, Amir, kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Zara berdiri. Mobil lain mulai terlihat membuntuti mereka. Lampu-lampu kendaraan itu seperti bayangan kejaran takdir yang tak bisa mereka hindari. Mobil Amir melaju lebih kencang, membelah jalanan sepi Jaipur yang diselimuti malam. Di dalam mobil, Zara menggenggam tangan Amir erat, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak lagi memancarkan keraguan. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Amir. Kalaupun aku harus mati malam ini, setidaknya aku mati memperjuangkan cinta kita, bisiknya lirih. Amir menoleh, matanya memerah, namun mulutnya tersenyum getir. Kita tidak akan mati, Zara. Kita akan hidup bersama. Suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Jalanan gelap kini menjadi saksi pelarian dua insan yang menolak tunduk pada garis batas, tradisi, dan ego keluarga. Malam itu, Jaipur tak lagi hanya dikenal sebagai kota bersejarah, tapi sebagai kota yang menyimpan kisah cinta paling berbahaya. Dan di tengah kejaran itu, Zara dan Amir hanya punya satu pegangan, cinta, dan keberanian untuk mempertaruhkannya. Kejaran mobil-mobil itu semakin dekat, sirene polisi memecah kesunyian malam Jaipur. Zara memejamkan mata, sejenak pasrah pada takdir, namun Amir tak menyerah. Dengan keberanian nekat, ia membelokkan mobil ke jalan kecil yang hanya dikenal oleh warga lokal. Mereka melewati gang-gang sempit, lorong gelap, hingga akhirnya tiba di sebuah pelabuhan tua yang nyaris tak berpenghuni. Di sana, sebuah kapal kecil menunggu, kapal terakhir yang bisa membawa mereka ke perbatasan. Di tepi dermaga, mereka berlari secepat mungkin, nafas terengah-engah, sementara dari kejauhan, suara mobil-mobil kejaran makin keras. Amir membantu Zara naik ke kapal, dan dalam sekejap, kapal itu melaju menjauh dari daratan India, menuju perairan yang tak bertuan. Di balik gemerlap air laut yang gelap, mereka tak tahu kemana akhir perjalanan ini akan membawa mereka. Satu-satunya yang mereka tahu, mereka bebas, setidaknya untuk malam ini. Namun, kebebasan itu tak datang tanpa luka. Di atas kapal, Zara menatap ke belakang, ke arah kota Jaipur yang perlahan menghilang dari pandangan. Ada air mata di sudut matanya, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena luka yang harus ia tinggalkan. Aku mencintai mereka, Amir, tapi aku lebih mencintai hidupku sendiri, bisiknya lirih.
Amir memeluknya erat, "Kau tidak egois, Sarah. Kau hanya berani memilih bahagiamu sendiri." Perjalanan mereka tidak mudah. Di negeri asing yang belum mereka kenal, mereka memulai hidup dari nol. Tanpa nama besar, tanpa kekayaan, hanya dengan cinta dan keberanian yang mereka bawa. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota kecil di Eropa, Sarah melahirkan anak pertama mereka. Seorang bayi perempuan, yang mereka beri nama Amani, yang dalam bahasa Arab berarti harapan. Harapan yang dulu nyaris musnah, kini hidup kembali dalam wujud darah daging mereka. Dan di balik segala luka dan pengorbanan, Sarah dan Amir akhirnya memahami satu hal, cinta sejati bukan tentang siapa yang merestui, tapi tentang siapa yang mau berjuang sampai akhir. Di mata orang, mereka adalah pengkhianat tradisi. Tapi di mata mereka sendiri, mereka adalah pejuang cinta yang menolak tunduk pada batas negara, suku, dan keyakinan. Dan kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta selalu menemukan jalannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton setia YouTube saya yang sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kisah cinta Sarah dan Amir ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita bahwa cinta adalah perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan batas yang terkadang diciptakan manusia sendiri. Saya doakan untuk kalian semua yang sedang memperjuangkan cinta atau impian, semoga selalu diberi kekuatan, keberanian, dan jalan terbaik oleh Tuhan. Jangan pernah takut melangkah, selama niat kalian tulus dan penuh cinta. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya bisa terus membagikan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, salam cinta tanpa batas.